Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adulis dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi Megawati Soekarno Putri. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatannya, maka Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dan dibantu oleh Hamzahas sebagai Wakil Presiden. Setelah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Presiden Megawati membentuk kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong memiliki 5 agenda utama. Yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum. Yang kelima, menciptakan sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Dan yang keenam, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kebijakan politik pada masa reformasi Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada 10 November tahun 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan paling penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian, rakyat akan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden, dan kedaerahan secara terpisah. Dan yang kedua, pembatasan wewenang MPR. Dan yang ketiga, sejajarkan kedudukan Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden dalam penegasan wewenang KPK. Dan yang keempat, penegasan kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini terkait upaya pemberantasan KKN dan untuk penyelenggaraan keadilan yang adil dan bersih, guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang terakhir yaitu perancangan pembentukan MK atau Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 17 Juni tahun 2003. Hal ini tentunya untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum. Kebijakan ekonomi pada masa reformasi Megawati Soekarno Putri. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat teratasi oleh dua pemerintahan sebelum Megawati, dan awal pemerintahannya Presiden Megawati dianggap berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar rendah. Hal tersebut berdampak pada harga-harga barang. Kebijakan ekonomi yang pertama, mengatasi utang Indonesia dengan cara pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada tanggal 12 April tahun 2002. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan penundaan pembayaran utang Indonesia. Dan yang kedua, memutuskan kerjasama dengan IMF dan membubarkan BPBN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan yang ketiga, melakukan privatisasi BUMN, yang artinya menjual saham perusahaan BUMN. Dan yang keempat, menaikkan pendapatan per kapita sekitar 930 dolar Amerika sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi 8.500 rupiah per 1 dolar Amerika. Dan yang terakhir yaitu mencapai swasembada pada beras pada tahun 2002. Dan pada tahun 2003 ada kebijakan larangan mengimpor beras berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2002. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.